Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas dan praktek bagaimana cara melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit ulas tentang analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda ini yang pasti adalah untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independence atau variabel X terhadap variabel Y. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah karena ini linear regresi berganda, maka yang dicari adalah pengaruh dari dua atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Nah, kemudian yang kedua, di dalam uji regresi linear berganda ini terdapat dua jenis pengaruh. Jadi pengaruh pertama ini adalah pengaruh parsial. Pengaruh parsial ini adalah ingin menguji seberapa besar sih pengaruh masing-masing variabel X tersebut terhadap variabel Y. Misalnya bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y. Nah, yang kedua adalah menguji pengaruh variabel simultan. Jadi variabel independence yang simultan. Jadi bagaimana pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk uji pengaruh parsial menggunakan uji T, sedangkan untuk uji pengaruh simultan menggunakan uji F. Nah, itu perbedaannya itu. Kemudian, di dalam regresi linear berganda juga bisa melihat koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih prosentase dari variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi berapa persen gitu ya. Nah, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji regresi linear berganda adalah syarat-syarat yang sama, hampir sama dengan syarat uji analisis regresi linear sederhana, yaitu ada normalitas, linearitas, kemudian multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi jika datanya adalah time series. Saya tidak akan mengulang bagaimana pengertian-pengertiannya. Bagi mungkin teman-teman yang masih awam dengan uji ini bisa melihat di dalam YouTube saya di video-video sebelumnya. Oke. Kemudian untuk contoh kasus, nah ini langsung saja pada contoh kasus. Nah, misalnya di dalam kasus yang sudah saya coba angkat ini adalah kita di sini memiliki dua variabel X, yaitu kita ingin menguji bagaimana sih pengaruh motivasi berolahraga X1 dan kebiasaan menggunakan fasilitas olahraga X2 terhadap potensi penyakit dalam atau variabel Y. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis, yang kita ingat kembali konsepnya tadi bahwa dalam melakukan uji regresi linear berganda, ini adalah kita ingin menguji dua pengaruh, yaitu pengaruh parsial dan pengaruh simultan. Maka kita di sini menuangkan hipotesis juga berdasarkan itu. Nah, maka karena tadi variabelnya ada dua, maka kita merumuskan satu persatu hipotesis dari pengaruh parsial tadi, di mana H1 adalah terdapat pengaruh motivasi berolahraga atau X1 terhadap potensi terkena penyakit dalam. Kemudian H2 terdapat pengaruh kebiasaan menggunakan fasilitas olahraga atau X2 terhadap potensi penyakit dalam atau terkena penyakit. Kemudian barulah H3 ini untuk mengakomodasi dari uji pengaruh
simultan, maka H3 adalah terdapat pengaruh motivasi berolahraga dan kebiasaan menggunakan fasilitas olahraga atau X2 secara simultan terhadap potensi terkena penyakit atau variabel Y. Nah, kalau kita sudah selesai merumuskan hipotesis ini, langkah selanjutnya kita langsung melakukan analisis terhadap datanya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada data sebanyak 58 ini, di mana masing-masing variabel ini sudah harus kita deklarasikan di dalam SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Nah, di sini sudah saya pindahkan ya, dan sudah saya deklarasikan. Jadi variabelnya ada variabel X1, X2, dan Y. Kemudian data sudah dipindahkan, ini sebanyak 58 data. Nah, kemudian setelah kita sudah memindahkan, maka langkah berikutnya adalah klik analyze, lalu klik regression, kemudian klik linear. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat variable dependence. Nah, variable dependence ini kita bisa pindahkan data X1 dan X2 atau variabel X1 dan X2 kita pindahkan dengan menggunakan anak panah ini. Seperti ini, sebentar ya. Coba saya riset dulu. Nah, jadi data dependence, maaf tadi salah ya. Jadi data variable dependence ini masuk ke dalam variable dependence atau Y, kemudian X1 dan X2 masuk ke variable independence atau klik di sini. Nah, langkah selanjutnya kita langsung klik OK. Nah, maka ini adalah hasil dari analisis tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Kita bisa melihat di dalam slide yang sudah saya siapkan ini. Nah, sekarang kita coba membaca datanya. Nah, untuk membaca data, kita harus mengetahui dulu dasar pengambilan kesimpulan ya. Nah, dasar pengambilan kesimpulan pada uji T atau yang parsial, menguji variabel pengaruh variabel X secara parsial, kita patokannya adalah jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya lebih besar, signifikansi lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Nah, sekarang yang uji F. Nah, uji F ini jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu patokannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses membaca data dari pengujian. Nah, sekarang kita mulai dengan uji T terhadap variabel X. Nah, berdasarkan hasil kita analisis tadi ya. Nah, untuk uji T terhadap variabel X adalah dengan melihat tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini ada nilai signifikansi variabel X1. Nah, di sini terdapat 0,160. Nah, 0,160 itu didapat dari mana? Nah, caranya adalah dengan melakukan proses penghitungan. Jadi, nilai signifikansi dilihat di dalam motivasi, dalam baris motivasi atau X1 ini. Motivasi atau X1 ini
nilai signifikansinya adalah 0,160. Maka di sini nilai signifikansi adalah 0,160 ya, signifikansi dari X1. Apakah dia lebih besar dari 0,05? Jawabannya iya. Jadi 0,160 lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari nilai T hitung dari X1. Nah, nilai T hitung dari X1 bisa dilihat di T, di kolom T pada variabel X1. Nah, pada kolom T dalam variabel X1 adalah min 1,424, artinya nilai T hitung X1 min 1,424 lebih kecil dari T tabel. Nah, T tabel nilai 2,005 ini didapat dari nilai T tabel. Nah, caranya adalah hampir sama dengan uji linear sederhana. Cara melihatnya adalah 0,05, jadi standar deviasi per 2 dibandingkan dengan N min K min 1. Nah, 0,05 per 2 adalah 0,025, N sebanyak 58, dan K sama dengan, maaf ini 2 ya, 2 min 1. Kenapa 2? Ini salah ya, bukan 3 tapi 2. 2 itu dihasilkan dari yang diuji adalah 2 variabel X, jadi nilainya adalah 2. Maka hasilnya adalah 0,25 dibandingkan dengan 55, bukan 54 ya. Di sini hasilnya kalau di dalam uji tabel T tabel nilainya adalah 2,004. Jadi misalnya 2,004 ini dia kalau dibandingkan dengan ini masih lebih besar. Artinya sesuai dengan nilai ini min 1,424 lebih kecil dari 2,005, artinya hipotesis ditolak. Jadi dari persyaratan signifikansi ini sudah tidak memenuhi, dan persyaratan untuk uji T hitung juga tidak memenuhi, maka H1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, begitu juga untuk yang X2. X2 juga sama caranya. Jadi dengan melihat nilai signifikansi variabel X2, nilai signifikansi variabel X2 adalah ini 0,683. Selanjutnya untuk mencari nilai T hitung, nilai T hitung dari data ini adalah ini, berdasarkan ini kebiasaan atau X2 0,411. Nah, 0,411 baru nanti dicari T tabelnya. Nah, T tabelnya 2,004. Nah, kemudian kita bandingkan 0,411 ternyata lebih kecil dari 2,004. Jadi berdasarkan uji signifikansi dan uji T, maka kesimpulannya H2 ditolak karena tidak memenuhi persyaratan semua, maka tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya adalah uji F. Nah, uji F ini kita ingin mencari bagaimana pengaruh secara simultan variabel X1 dan X2 itu terhadap variabel Y. Nah, untuk itu yang dilihat adalah tabel ANOVA. Nah, di dalam tabel ANOVA yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya 0,367. Sementara syarat untuk dianggap berpengaruh adalah bahwa nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan ini nilai signifikansi lebih besar. Maka berdasarkan nilai signifikansi ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, sekarang kita melihat dari nilai F hitung. Nah, nilai F hitung dari X secara simultan ini bisa dilihat dari nilai ini. Kita bisa melihat dari nilai F ini. Nilai F dari regresi ini 1,021. Nah, 1,021 kita sekarang melihat F tabelnya. Nah, bagaimana cara melihat F tabelnya? F tabelnya melihatnya dengan rumus ini, K kemudian dibandingkan dengan
N min 2. Jadi K-nya kan 2 ya, karena 2 variabel X1 dan X2. K sama dengan 2, kemudian N min K. N-nya adalah 58 dikurangi 2. Artinya 2 dibandingkan dengan 56. Selanjutnya dicek di dalam tabel F yang hasilnya adalah 3,18. Nah, sekarang kita bandingkan apakah syaratnya syaratnya bahwa pengaruh simultan ini memenuhi syarat adalah jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Tapi ini ternyata nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi kesimpulannya maka H3 ditolak atau tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencari determinasi, yaitu tujuannya adalah untuk mencari seberapa besar sih sebenarnya X1 dan X2 itu mempengaruhi secara simultan terhadap Y. Nah, dari sini kita akan tahu sebenarnya berapa persen gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di model summary. Nah, dalam model summary itu ada R-square. Nah, R-square ini kita gunakan untuk melihat prosentase dengan memprosentasekan. Jadi kalau 0,36, R-square-nya 0,36, maka artinya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 3,6%. Jadi kecil sekali, oleh karena itu hasilnya itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh karena sangat kecil. Nah, demikian untuk cara melakukan proses analisis regresi linear berganda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang suka dengan video ini. Silahkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.